Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali di majelis yang berbarokah ini, mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan keberkahan pada yang menyampaikan, juga pada yang mendengarkan dan menghadiri majelis ini insyaallah ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak sadar tiba-tiba kita sudah mendekati tibanya bulan Ramadan. 3 bulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Umur ini makin terasa cepat dan masa makin cepat berlalu. Kita tidak sadar tiba-tiba usia sudah dari kepala 4, tiba-tiba sudah kepala 5, tiba-tiba sudah kepala 6 ya. Saya sendiri pribadi bertemu dengan teman-teman seangkatan, itu ngobrol seperti masih di asrama dulu. Tapi tiba-tiba obrolannya, tahun besok aku mau daftarkan anakku di pondok. Anak itu wis gede ya. Anak-anaknya wis gede. Enggak sadar. Seperti baru kemarin masih di asrama. Ya. Apalagi yang duduk di hadapan saya sudah kepala 5. Ya lebih tahu-tahu sudah cucu, tahu-tahu. Masa itu cepat sekali berlalu. Umur ini cepat sekali berlalu, dan sungguh merugi kita apabila waktu berlalu itu tidak ada peningkatan. Dan Allah Azza wa Jalla sediakan bulan Ramadan di setiap tahunnya untuk dijadikan musim amal, untuk meningkatkan kualitas kita yang hanya bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit ini. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sediakan 2 musim amal setiap tahun. Ya, Allah Azza wa Jalla sediakan 2 musim amal setiap tahun. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya ini di sini rata-rata bertani semua ya. Kalau bertani itu musimnya apa di sini? Enggak pakai musim ya? Mau nerangkannya susah ya. Ya. Kalau di Solo pedagang semua, saya membuat misalnya itu pakai musim dagang gitu loh. Ya, karena di Solo di kota rata-rata dagang kain, rata-rata dagang mukena, dagang baju muslim. Ya. Maka saya bisa nerangkan kalau Ramadan itu musimnya musim dagang. Ya, sarung lakunya kapan? Ramadan. Kalau sini mau membuat misalnya agak susah karena di sini bertani nggak pakai musim. Ya, bertani ya udah dipanen tanam lagi, dipanen tanam lagi, dipanen tanam lagi. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam setiap tahun itu sediakan 2 musim amal. Ya. Yang dimana Allah Azza wa Jalla fasilitasi di saat itu ya percepatan. Jadi waktunya sedikit, tapi yang dihasilkan bisa banyak. Musim yang pertama itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari yang ada di dunia itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
amalnya zikir, baca Quran, sholat lebih afdol daripada jihad fisabilillah di luar bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sangat luar biasa. Dan ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bahkan lebih afdol dari 10 hari pertama bulan Ramadan. Lebih afdol daripada 10 hari kedua bulan Ramadan. Lebih afdol siang harinya daripada 10 akhir. Tapi malam harinya 10 akhir lebih afdol karena di antara satu malam dalam 10 akhir itu ada Lailatul Qadar. Ini adalah proses kita untuk memanfaatkan umur yang terbuang ini. Umur ini kan terbuang. Ketemu bulan Ramadan, mau dibuang juga. Ya. Nanti ketemu lagi 10 awal bulan Dzulhijjah, mau dibuang juga. Rugi enggak? Rugi. Umur kita ini sebetulnya Allah Azza wa Jalla sudah beri umur kita cukup atau enggak? Saya mau tanya, Bapak Ibu, umur yang diberikan oleh Allah saat ini cukup atau enggak? Cukup nama mboten? Bingung mau jawab. Kalau dijawab cukup berarti wis siap mati gitu ya. Mau dibilang belum, kok ya belum gitu loh. Ya. Allah Azza wa Jalla ceritakan di dalam surat Fatir. Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam surat Fatir. Ayat 35, 36, ayat 36, 37 ya. 36, 37. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang masuk neraka. Ya. Orang-orang kafir yang masuk neraka. Jadi mereka itu ketika di proses sebelum masuk neraka, mereka akhirnya menyadari bahwa memang mereka berhak untuk masuk neraka. Jadi tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali sudah sadar bahwa dia memang berhak masuk neraka. Dan dia sadar dia tidak dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu diketahui, orang yang masuk neraka enggak ada yang masih bingung, lah aku kenapa kok masuk, enggak ada. Mereka semua sudah ditegakkan hujjah, alasan. Memang dia berhak masuk neraka. Begitu masuk, apa yang mereka lakukan? Qala ta'ala, walladzina kafaru, surat Fatir ayat 35, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqta alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang yang kafir itu lahum naru jahannam, mereka mendapatkan neraka jahannam. La yuqta alaihim fayamutu, enggak dibinasakan sehingga mati, enggak. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan azabnya. Jadi mereka diazab ya, hancur, dibalikin lagi, azab lagi, hancur, balikkan lagi, azab lagi, hancur. Sampai kapan? Sampai kapan? Enggak ada sampai kapannya. Enggak ada sampai kapannya. Makanya dalam surat An-Nisa ayat ke-50 berapa? 56. Surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya gosong mateng, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, agar terus-menerus merasakan sakitnya azab, siksaan. Jadi kulitnya mateng, ganti kulit yang baru. Kulitnya rusak, ganti kulit yang baru. Sampai kapan? Enggak ada sampai kapannya. Enggak dimatikan oleh Allah, azabnya juga enggak diringankan. Tersiksa enggak mereka? Siksaannya dua, fisik dan mental. Ya, selain fisiknya dia disiksa, ya, mentalnya juga mereka tersiksa. Kenapa? Putus asa. Enggak dimatikan. Mereka sudah remuk, dibalikin lagi. Remuk, dibalikin lagi. Remuk, dibalikin lagi. Sampai kapan? Enggak ada sampai kapannya. Ya. Makanya mereka putus asa dan berteriak di ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha.
Wahum, mereka itu orang kafir itu, ya, yastorikhuna fiha, teriak-teriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Apa? Bengok-bengok apa? Bengok-bengok. Minta dikeluarkan. Rabbana akhrijna. Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami. Ya. Mau apa? Keluar mau apa? Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami ya Allah. Kami mau beramal soleh, bukan seperti yang pernah kami amalkan dulu. Mereka menyesal. Kenapa dulu tidak beramal soleh? Tapi penyesalannya sudah masuk ke neraka. Bermanfaat enggak? Enggak. Sekarang kan sudah diingatkan, sudah diajak, tapi mereka enggak mau. Akhirnya mereka menyesal karena enggak mau. Tapi penyesalannya kapan itu? Sudah masuk di neraka, bermanfaat enggak? Enggak. Makanya dijawab oleh Allah Azza wa Jalla penyesalannya, permintaannya dijawab. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup untuk mengambil pelajaran, berfikir. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pembawa peringatan. Wis dielekke. Peringatannya apa? Apa peringatannya, Pak? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah datang kepada kita. Betul enggak? Sudah datang kepada kita. Sudah ketemu Nabi SAW? Belum. Lah kok tadi Rasul sudah datang? Iya, sudah datang. Apa udah ketemu? Enggak ketemu, tapi sunnah-sunnahnya sudah diriwayatkan sampai kepada kita. Al-Quran kalamullah azza wa jalla sudah sampai kepada kita. Ayat-ayatnya sudah kita baca. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh yang pengen silahkan ke belakang tuh, rak-rak itu isinya kitab hadis-hadis semuanya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah datang kepada kita memberi peringatan, mengingatkan kita. Mengingatkan itu apa sih? Lah iya, ngelek itu apa? Ibu-ibu kalau bapak-bapak kalau ngajar anak SD itu mengajari dari awal atau mengingatkan? Ngajari dari awal, berarti bukan ngelengke. Ya. Lah Nabi alaihi salatu wasallam diutus untuk mengingatkan kita. Kita itu sudah mengambil perjanjian sama Allah azza wa jalla. Betul enggak? Bingung. Kapan itu ya? Kita itu sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Dulu. Dari sulbinya Adam dikeluarkan semua anak turunnya. Dan diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-172 Allah firman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah azza wa jalla, ketika Rabb kalian mengambil dari Adam itu, dari punggungnya, dari sulbinya itu, keturunannya Adam. Ya. Jadi keturunannya Adam itu sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sulbinya Adam semuanya. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi Allah udah nanya sama kita. Ya, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semua, ya kita semua itu menjawab, bala syahidna. Tentu kami bersaksi. Kita udah ditanya sama Allah. Ya, kita sudah ditanya sama Allah. Bukankah aku Rabb kalian? Kata Allah. Kita sudah menjawab, bala, tentu. Tentu kita sudah menjawab. Kita menjawab pertanyaan Allah itu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat kalian mengatakan kami lupa perjanjian ini. Kenapa? Ternyata lupa enggak? Ibu-ibu ingat enggak perjanjian ini?
Lali. Kapan ya gitu ya? Bapak-bapak ada yang ingat? Makanya kita lupa, datang Rasul SAW mengingatkan kita. Ya. Kalian itu harus nyembah Allah. Kenapa? Lalu kalian sudah bilang Allah Rabb kalian kok. Kapan? Ya. Ini loh Allah mengingatkan. Lupa kita. Kok bisa lupa? Masa iya? Kadang anak-anak kecil waktu masih bayi, misalnya luka di sini gitu ya, penekan gitu jatuh, jadinya luka begitu ya. Terus dijahit. Nanti pas dia besar tanya, Bu, ini kok ada bekas luka? Loh, kowe lali toh le? Lali. Ini dulu kamu penekan di situ terus jatuh. Si anak percaya nggak? Percaya toh? Si anak ingat nggak kejadian itu? Enggak, ya sudah persis. Kita lupa sama perjanjian itu. Tapi diingatkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian udah ambil perjanjian, jangan sampai nanti menyesal. Di akhir hayat menyesal, di hari kiamat menyesal, jangan sampai. Ya. Karena sudah datang peringatan, mengingatkan kita. Ya. Siapa peringatan itu? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang datang membawa apa? Membawa wahyunya Allah, Al-Quran, membawa sunnah-sunnah yang diriwayatkan kepada kita dengan dalam bentuk hadis-hadis yang bisa kita baca. Ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu, kan begitu. Yang palsu tidak kita pakai, yang lemah kita pelajari, yang sahih kita amalkan, kan begitu. Maka ini kita sudah diperingatkan, dan peringatannya apa? Cuman Nabi saja? Enggak. Orang kafir ditanya, bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup, itu yang tadi teriak-teriak di neraka itu. Bukankah kami sudah memberikan waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Wajah akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Al-Quran sudah datang, hadis-hadis sudah datang. Ya, lah saya tidak bisa baca, lu salah, kenapa nggak belajar, gitu kan? Kan ada pondok-pondok, ada ustadz-ustadz, ada buku-buku, ada ulama-ulama, kenapa nggak didatangi? Ya, loh mereka nggak mau datang, lah yang butuh siapa? Kan gitu. Wajah akumun nadhir, datang memberi peringatan. Di antara peringatan yang datang kepada kita apa? Jenggot yang mulai memutih, bapak-bapak ini. Ya. Ini juga peringatan. Wah, kemarin di sebelah sini, sekarang kok muncul di sebelah sini. Bulan depan mau potong rambut, loh yang di sebelah sini kok sudah ada. Loh, lama-lama apa? Memutih semua. Ibu-ibu gitu sisiran gitu ya. Ada yang nempel di sisirnya, loh kok putih gitu ya. Sisiran lagi, besok makin lama makin banyak. Itulah pemberi peringatan. Ya. Itulah pemberi peringatan. Oh, sudah tua. Ya. Ada yang menolak tua. Ya, jenggotnya disemir hitam. Rambutnya ibu-ibu disemir hitam. Padahal syariat melarang menyemir pakai warna hitam. Kenapa? Ben nggak lali, ya, biar nggak lupa. Kenapa? Allah ciptakan uban ini untuk apa? Memberi peringatan. Pagi-pagi habis mandi ngaca, tambah meneh, uane, ya, wis tuwa, ayo ngamal. Ya. Memberi peringatan lagi, contohnya apa? Gigi yang mulai lepas, disuguhi kacang udah nggak mau. Kenapa? Ya, menari-nari di dalam, nggak bisa dikunyah. Ya. Kalau dulu masih muda makan jagung, wos. Begitu usia disuguhi jagung, ngece, gitu ya. Nggak bisa. Ya itulah peringatan. Sebagian sudah tua masih maksiat. Ya. Makanya orang yang sudah tua masih maksiat, dosanya lebih. Apalagi maksiatnya berkaitan sama syahwat. Ya. Sudah tua, kalau masih muda, wajar nggak maksiat? Ya nggak wajar, ya sama aja dosa. Ya. Kalau masih muda nggak wajar tetap. Tapi sebab maksiat itu ada gitu loh. Seperti orang sombong, dia kaya terus sombong, wajar nggak?
Enggak wajar, sama aja, enggak boleh gitu loh. Tapi sebab sombongnya ada enggak? Apa? Sugih. Ya, aku kerja siang malam, masa mudaku tak habiskan untuk kerja. Uangku tak tabung, sing liyane foya-foya tak tabung ya. Sampai sekarang aku kaya. Bar sugih terus apa? Mati toh? Habis mati uang yang ditabung dibuat siapa? Hah? Dibuat siapa? Ahli warisnya. Dibuat ahli warisnya. Makanya aneh kan yang sombong gitu ya. Tapi kalau sombong urusan duit, dia memang punya duit. Sombong kaya. Ya, enggak wajar, tetap sama, dosa, enggak boleh. Tapi ya ada sebabnya. Lah orang miskin sombong itu kan aneh. Ya. Makanya lebih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ailun mustakbirun itu. Orang miskin yang sombong itu lebih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Enggak ada sebab sombongnya lah. Kowe iki kere kok sombong. Nek sugih terus piye? Wong kere wae sombong itu loh. Yang kedua, apa? Orang sudah tua masih zina. Orang sudah tua masih zina. Kan aneh. Istri ada. Wong juga sudah tua, kok ya isih ya, urusane wong wedok gitu loh. Kok isih urusane kok wedokan terus gitu loh. Sampeyan iki wis putih-putih gitu loh, kok enggak sadar gitu loh. Ya. Itu lebih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti yang masih muda enggak dimurkai oleh Allah, tetap sama. Ya. Orang zina mau muda mau tua haram tetap. Cuma yang sudah tua masih zina lebih dimurkai oleh, apalagi sudah ada putih-putihnya kok masih maksiat. Makanya pejabat-pejabat itu sudah tua-tua ya. Ada nggak yang rambutnya putih? Nggak ada. Kenapa? Disemir ben ora isin, sampeyan wis tuwa isih korupsi ya, nggak izin gitu ya. Makanya mereka disemir ya. Jangan dikira gratisan itu ya. Itu kok enggak keriput? Iya gimana mau keriput? Baru keriput suntik, baru keriput suntik. Ya seger terus gitu ya. Makannya dijaga. Kalau kita kan makannya yang penting kenyang ya enggak? Ya nasinya banyak, ya kasih tempe sedikit, sambal nikmat. Gitu ya. Kalau mereka enggak, lauknya banyak, nasinya sedikit, jadinya sehat. Meskipun enggak nikmat kan gitu kan. Gajinya banyak. Makanya mereka nggak mau rambutnya kelihatan putih. Kenapa? Malu. Sudah tua kok masih ya doyan duit. Kok sudah tua nggak inget mati. Loh, memang normalnya orang kalau sudah mulai tua, mulai inget siapa? Inget Allah, inget mati. Berarti kan sudah diberi waktu, sudah diberi peringatan. Kok nggak mau? Makanya Allah teruskan, waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan, fadzuqu. Mereka teriak-teriak, dibilang sudah diberi umur, sudah diberi peringatan, kok isih mlebu neraka ya salahmu. Maka Allah firman fadzuqu, rasakno. Fadzuqu itu bahasa Jawa nih, rasakno. Fama lidzalimina min nasir, orang zalim enggak ada yang menolongnya, enggak ada yang menolong. Nyesel enggak mereka? Nyesal ya. Mereka minta dikeluarkan. Apa kalau kira-kira mereka dikeluarkan bakal benar-benar beramal soleh? Bakal benar-benar kapok? Hah? Belum tentu. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak lihat orang kena sakit keras? Ya, terus bilang, wah aku kapok tenan. Pernah nggak? Ya, pas sembuh kapok tenan nggak? Hah? Sebagian ya kapok, sebagian enggak kapok. Kita itu loh sudah diberi peringatan. Di antara peringatan itu kan sakit ya, sakit keras, terus sehat lagi alhamdulillah. Nah, kemarin corona, siapa yang pernah diisolasi sampai napasnya susah, batuk-batuk 3 bulan enggak sembuh-sembuh. Sekarang sudah sembuh, sudah kapok enggak? Ya, tobat enggak? Ya, yo paling tobat ya 3 bulan pertama aku udah melihat kematian, aku kapok tenan gitu ya. 3
3 bulan, 6 bulan, setahun, ya udah lupa lagi. Nah, mereka juga sama. Dalam surat Al-An'am Allah sebutkan apa? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan pun mereka bakal balik melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahum lakadzibun. Mereka itu bohong. Kenapa? Allah Azza wa Jalla tahu. Allah Maha tahu. Allah tahu hal yang belum terjadi. Allah bahkan tahu hal yang tidak terjadi. Hal yang tidak terjadi, bagaimana nantinya kalau terjadi? Meskipun itu tidak terjadi, Allah tahu. Mereka dikembalikan enggak di dunia? Enggak. Tapi kalau dikembalikan, apa yang mereka perbuat Allah tahu. Dan Allah sudah sampaikan Azza wa Jalla. Kalau mereka dikembalikan, hidup lagi, belum tentu mereka mau tobat. Belum tentu mereka mau amal soleh. Paling sebentar-sebentar. Mau kena dunia meneh, lali meneh. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan mereka itu berbohong. Ya. Makanya ternyata kita sudah diberi waktu umur yang cukup, tapi sebagian kita malah menggunakan umurnya untuk hura-hura, untuk bersenang-senang. Urip pisan yang buat dimanfaatke sing seneng, diseneng-senengke. Wong urip memugur pisan. Masalahnya boleh enggak kita seneng-seneng? Boleh. Permasalahannya kita itu harus seneng tentang apa? Harus seneng karena apa? Jangan sampai kita senengnya pun salah. Rugi enggak? Rugi. Ya. Allah Azza wa Jalla juga ngajari kita, jangan sampai salah seneng. Kenapa? Di dalam surat Ghafir Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Di surat Ghafir ayat ke-75. Di surat Ghafir ayat ke-75 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Kalau niku hafal ayate tok nomere mboten hafal, ya. Jadi harus nyontek aja. Dalam surat Ghafir ayat 75 Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan tentang azab yang diterima oleh orang-orang kafir yang di dalam neraka itu, orang-orang yang masuk neraka itu, mereka kan menyesal, sudah teriak-teriak gitu ya. Putus asa. Ya, putus asa, teriak-teriak, enggak mati-mati, ya. Mereka Allah Azza wa Jalla sampaikan apa? Dzalikum, ya, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun, ya. Itu semua kata Allah itu sebabnya kalian itu dulu kalian senang-senang di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Waktu hidup di dunia kalian bergembira tanpa mengindahkan kebenaran. Wa bima kuntum tamrahun, kalian bersuka cita, seneng-seneng, ya. Jadi seneng-senengnya salah. Menyesal enggak? Menyesal, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tiba-tiba dapat uang seneng enggak? Biasanya di pasar dapat untung 200.000 satu hari. Banyak enggak? Wah, alhamdulillah, udah seneng itu cukup. Dapat untung 300.000. Kalau lagi rame dapat untung 400.000, 500.000. Kalau bulan suro sepi kan itu ya. Enggak ada sing duwe gawe. Harga lombok naik, ya. Sepi, susah, tapi kalau longgar ya untung. Tiba-tiba dapat untung satu hari 1,5 juta. Kaget enggak? Besoknya dapat untung 2 juta. Seneng enggak? Bingung apa seneng? Ya, bingung, seneng, ya. Dulu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu pulang ke rumah bawa untung banyak, itu bingung. Badiku kok kemen ya. Cepet-cepet pulang dia. Bilang sama istrinya, kalau bahasa sekarang, Bu iki badine kok kemen. Lah yo kok kemen. Wis jangan tidur sebelum kita bagi dulu. Ya, bagi tonggo-tonggone, wae kabeh. Alhamdulillah duwe wis entek, tenang. Bingung tau jenengan bingung mendengarkan kisahnya. Kalau dulu Abdurrahman bin Auf bingung kok batine oke men. Takut kalau ini di surga disegerakan di dunia. Enggak mau mereka. Jangan sampai yang di surga ini berkurang gara-gara untuk sebentar di dunia begitu. Lagi kok batine kok oke men. Besoknya badinya lebih banyak lagi.
bingung meneh, bagi-bagi meneh. Besoknya lagi diberi Allah lebih banyak lagi, sampai uangnya numpuk. Yang bagi belum selesai, sudah apa? Datang lagi. Itu waktu meninggal Abdurrahman bin Auf itu uang emasnya itu sampai nempel. Saking lamanya nggak keluar dari tempatnya. Bukan berarti pelit disimpan, dibagi, belum sempat sampai ke uang yang itu tuh sudah datang lagi, datang lagi. Itu sampai mau bagi itu waktu mati kan harus dibagi waris ya. Itu sampai dipukul-pukul, tok, buka, saking udah apa? Nempel. Lah kita duwe emas siji diplastiki, ada maneman. 5 gram itu ya, 5 gram. Enggak mungkin sampai nempel ya. Saben malam dibuka, oh masih ada ya. Senenge pol, wah aku duwe emas itu ya. So enek apa-apa tinggal tak dol nggo celengan. Ya. Luar biasa. Ya. Senengnya bukan karena dapat uang. Kita kalau dapat uang seneng nggak? Seneng. Mereka bingung. Loh, biasanya aku untuk sakmene iki kok akeh men. Takut kalau istidraj. Diangkat oleh Allah untuk dijatuhkan dari ketinggian. Istidraj itu apa? Bahasa Jawa panglulu. Dilulu kalau Allah Azza wa Jalla. Dikei nyoh. Untuk apa? Disesatkan, untuk dijatuhkan dari ketinggian supaya jatuhnya lebih sakit. Jadi diangkat itu untuk dijatuhkan dari ketinggian. Mereka takut itu. Atau takut ini uang dikasih sekarang nanti di surga kelong, nggak mau mereka. Ya Allah, aku di sini apa adanya, yang penting nanti di surga katok. Itu yang mereka bingung. Itu yang mereka bingungkan. Ya itu sampai uangnya itu dikurskan rupiah waktu itu. Ini kira-kira uangnya Abdurrahman bin Auf berapa ya? Itu ratusan miliar. Jadi istrinya kan 4. Kalau warisan itu istri 4 itu berarti berapa? 1/8 dikali 1/4, berarti masing-masing istri dapat 1/32. Ya, jadi 1/8 istri dibagi 4 karena istrinya 4. Jadi ternyata muslimat ini tidak mau suaminya nikah lagi karena takut warisannya nanti dibagi 2 gitu. Kalau istrinya 3 dibagi 3. Makanya ibu-ibu nggak mau bapak-bapak nikah lagi. Ya, wis sithik dibagi meneh gitu ya. Gitu Bu, enggak ya? Itu 1/32. Itu pernah ada yang ngitung tahun 2011 waktu itu saya baca di sebuah situs, salah seorang ustadz itu ngitung kira-kira ya, membuka dari buku sejarah riwayat uangnya itu berapa sih. Itu masing-masing istri dapat uang sekitar 300-an miliar. Tahun 2011 di kurs emas harga itu. Kalau harga sekarang mungkin sudah 500-600 miliar. Karena emas sudah naik hampir 2 kali lipat. Ya. Tapi kalau bapak-bapak punya uang segitu, insya Allah nikah 4 boleh sama istrinya. Betul Bu ya? Yang penting uangnya segitu. Ya. Ya. Bayangkan, mereka bingung loh dikai duit itu Pak. Dipakai nyoh, Nabi infak, kasih. Utsman bin Affan itu memberi uang ke Nabi SAW cash 1000 dinar. Ya. 1000 dinar itu berapa? Ya. 1000 dinar itu sama dengan 4 kilo 1/4 emas. Ya. Bukan berambang Bu ya, kilo berambang. 4 kilo emas. Sekilonya itu sekarang tuh 900 juta. Jadi lebih kurang memberi uang ke Nabi SAW cash waktu perang Tabuk itu berapa? 4 miliar. Nih ya Nabi buat jihad fisabilillah. Abdurrahman bin Auf itu pasukan berangkat berapa? 1000. Tak bayari kabeh ontane. Belikan semua ontanya. Belikan semua onta sak apa namanya? Muatannya. Jadi sekarang ditukokke pickup sak isine. Berapa ratus onta dibelikan oleh Utsman bin Affan. Oh, Abdurrahman bin Auf. Uangnya habis enggak? Enggak habis. Infak, enggak habis. Bayangkan. Subhanallah. Ya. Memang begitu. Memang begitu. Dia enggak sedih uangnya berkurang begitu loh. Kenapa? Karena kebahagiaannya bukan di situ. Adapun orang-orang yang masuk neraka, mereka ternyata keliru bahagianya. Bahagianya di mana? Dapat uang, bahagia, ditarik uangnya oleh Allah sedih. Dapat uang bahagia, waktu bisnisnya turun, panennya turun, mutung.
aku wis sholat tapi tetap panenku gagal. Selama ini aku sholat ini apa? Jadi dia bilang sholat itu untuk panennya biar berhasil. Makanya sebagian orang menasihati, biar bisnisnya lancar, jangan lupa sholat duha. Nanti kalau nggak sholat duha, bisnisnya tidak lancar. Kalau pengen bisnisnya lancar, infak. Nanti kalau nggak infak, bisnisnya tidak lancar. Kalau mau bisnisnya lancar, qiyamul lail. Nanti kalau nggak qiyamul lail, bisnisnya nggak lancar. Jadi semua ibadahnya, puasa Senin Kemisnya, sholat duhanya, baca Qur'annya, tilawatul apa namanya, qiyamul lailnya, supaya duitnya lancar. Lah kan bukan begitu. Ya. Kebahagiaannya, ibadahnya, ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati, supaya bisnisnya lancar. Bukan. Berapa banyak ahli ibadah yang miskin? Qiyamul lailnya, sholatnya, tapi uangnya pas-pasan. Karena memang Allah tidak menjanjikan orang yang qiyamul lail sugih. Ya. Allah tidak menjanjikan yang sholat duha sugih. Bukti ini wong kafir ora tahu sholat duha tetap sugih. Ya. Bukti ini ada orang Islam sholat duha ya eneng sing sugih, eneng sing melarat. Berarti sholat duhanya kurang bener. Sopo sing kondo? Nabi SAW sholat duha tapi bukan termasuk orang kaya seperti orang kaya yang kita bayangkan. Ya. Para sahabat ya sebagian kaya, sebagian miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sampai pingsan. Kenapa? Lapar. Ya, jadi jalan lapar, nggak ada makanan, bingung semaput. Ya, dikira sakit ayan, diketawain orang, nggak ngerti aja itu kalau saya sedang lapar gitu ya. Bayangkan, sebagian sahabat yuk kaya begitu. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah saya minta uang yang banyak, karena uang yang sedikit tidak cukup buat saya ya Allah, dan tidak pantas buat saya. Tidak pantas. Iya, karena habis Isya orang itu gandeng orang satu untuk makan di rumahnya. Beliau ini gandeng 20-30 orang ya. Jadi setiap malam ngundang makan 30 orang ya. Wih bojone kok ora sambat ya. Bapak ini setiap malam masak-masak bawa 30 orang ya. Istrinya seneng. Masake yo dimasake. Setiap malam ya. Para sahabat itu ada yang tinggal di masjid, nggak punya uang, nggak punya kerja, nggak punya rumah. Tinggalnya di mana? Di masjid, disebut ahlus sufah. Lah para sahabat yang punya rumah itu kalau malam gandeng siji, ayo ke rumahku, yang satu gandeng satu. Beliau itu gandengnya berapa? 20-30 orang. Makanya doa, ya Allah, aku minta uang yang banyak. Sedikit nggak cukup, nggak pantas buat aku. Malu biasanya setiap hari bawa 30 orang, ini kok tahu-tahu cuman bawa satu. Jadi duit itu bukan ada di sini. Bukan berarti nggak punya uang. Orang Islam harus kaya, kerja keras, semangat, etos kerja tinggi. Waktu kerja, hasilnya serahkan sama Allah, selesai. Kerja keras, kaya, alhamdulillah. Kerja keras, pas-pasan, alhamdulillah. Karena memang betul, ada orang yang kerjanya keras, hasilnya banyak. Ada orang kerjanya nyantai, gini, hasilnya banyak. Ada orang kerjanya nyantai, nggak berhasil juga banyak. Ya. Hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya jangan sampai salah bahagia. Lah kita itu disuruh bahagia pakai apa? Disuruh bahagia pakai apa? Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, pelajaran. Dari siapa? Dari Rabb kalian. Wa shifa', dan obat, lima fis sudur, untuk apa yang penyakit yang ada di dalam dada kalian. Wa hudan, petunjuk, wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman. Apa itu? Al-Quran, nasihat dari Allah, petunjuk, obat buat yang ada di hati, yaitu Al-Quran. Qul, ayat berikutnya ayat 57, Allah firman,
Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu dan karunia Allah dan rahmatnya Allah tersebut lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kita disuruh gembira pakai apa? Al-Quran. Makanya para sahabat berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan untuk supaya lebih kaya, baca Quran banyak ben cepet sugih. Enggak begitu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sebagai contoh orang-orang yang membaca Al-Quran. Uswahnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Contohnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Beliau berkata, dia itu ditanya, Utsman, ya cara Jawa niku kok betah men to ngaji? Kok betah men to baca Quran? Dijawab oleh Utsman bin Affan, lau taharat, kalau seandainya hati kita itu bersih, enggak akan kenyang membaca Al-Quran. Tidak akan kenyang membaca Al-Quran. Kenyang itu gimana, Bu? Pak, anak-anak kalau dikasih makan terus kenyang, apa yang dilakukan? Hah? Tetap dimakan sampai habis atau berhenti? Berhenti. Wes wareg. Makan lagi, emoh. Makan lagi, emoh. Makanya Utsman bin Affan berkata dengan pilihan yang bagus itu, maksudnya punya makna yang dalam. Tidak akan kenyang, bukan tidak akan capek, tidak akan letih, tapi tidak akan apa? Kenyang. Artinya apa? Baca Quran itu menguras energi enggak sih? Bapak Ibu, lebih capek mana? Di tegalan, tandur, atau baca Quran? Bapak, lebih capek mana? Macul di tegalan atau baca Quran? Macul. Pertanyaannya, macul kuat berapa jam? Baca Quran kuat berapa jam? Nah. Gimana, Pak? Lagi, lebih capek mana? Macul apa sholat? Hah? Macul ya? Masih kemeringat dari pagi sampai zuhur. Jam 8 motor bawa macul ya sampai zuhur. Ya. Sholat lebih capek mana sama macul? Macul. Ngarit dari pagi ya, warit bawa sini karung jualan tuh pakai motor, wes pokoknya perjuangan ya. Dilakoni. Lebih capek mana ngarit sama sholat? Hah? Ya, akhirnya saya menyimpulkan Bapak Ibu bahwa ternyata ibadah itu bukan masalah kuat atau tidak kuat. Saya mempelajari dari pengalaman hidup saya sendiri. Suatu hari tahun 2000 lupa ya, 6 apa 7. Saya masih nyantri di Karangpandan. Diutus Ramadan uncal ke desa mana, uncal santri disebar-sebar itu ya. Saya dapat jatah ke Jawa Barat. Di Ciamis masuk desa lagi namanya Raja Desa. Wis rajane desa tenan wis itu ya. Raja Desa. Sampai di sana itu di daerah apa ya? Saya lupa namanya itu ya. Pokoknya di Ciamis, di Tasik Ciamis itu ya. Itu di kampung. Saya disuruh di masjid di situ. Mau Ramadan kurang 2 hari atau kurang 1 hari sudah nyampe, terus ketemu sama ustadznya ya insya Allah kita nanti tarawehnya di sini 1 juz. Oh, apa iya ning desa ngene taraweh 1 juz saya bilang gitu ya. Dalam hati saya ya. Ternyata pas malamnya maghrib saya lihat jamaahnya kok sepuh-sepuh jamaahnya ini. Ah mungkin nanti Isya waktunya taraweh datang yang muda-muda begitu loh dari tempat lain. Ternyata waktu Isya ya bapak-bapak ini. Pas saya mau sholat, Pak Ustadz 1 juz. Iya.
Yang bener, iya, wes sana mulai. Akhirnya mulailah saya. Tapi kan mesake ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, udah tua-tua, udah sepuh-sepuh. Bacanya saya cepetkan. Ya padune ben ora kesel juga gitu ya. Tapi alasan. Akhirnya saya bacanya agak cepet. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna bi. Salatnya cepet begitu. Ben cepet rampung. Mesake salatnya dawa. Habis salat itu bapak-bapak datang kenalan, ini diprotes. Pak Ustadz ini mas jangan cepet-cepet ya, biar kita menikmati sholatnya. Waduh, bapak-bapak ini hebat ini ya. Dapat 10 hari datang lagi, wah ini kami sudah ngobrol-ngobrol, batinku wah ini mesti diprotes ketahuan sholatnya ya. Nek ketahuan alhamdulillah tak kelongi begitu loh. Malah apa ini bapak-bapak mumpung ada di sini minta sholatnya ditambahin jadi 1,5 juz. Weh adalah nggak ngerti dia capeknya ngimami ya. Nah sudah akhirnya udah ditambahin ya. Dapat mau masuk 10 terakhir itu kurang 2 minggu atau mau masuk 10 terakhir itu bapak-bapak datang, ini Pak jamaah sepakat kita pengen ditambahin lagi sholat malam. Jadi habis taraweh pulang nanti malam sholat lagi ya, 1 juz meneh ya, ngimami 1 juz meneh ya. Akhirnya apa? Untung saya berdua kan sama teman kan, akhirnya wis bismillah. Paling yo nggak datang kan begitu toh 1:30 ya. Lah saya tidurnya di masjid, jadi di mihrab. Ini kan nggak kayak gini masjidnya, seperti masjid-masjid di kampung itu kan mihrab ada kamarnya ya. Nah saya tidurnya di situ. Begitu tidur tiba-tiba mendengar suara bacaan Al-Quran, kok bengi-bengi ini saya ngaji gitu ya, ngelilir, wah siapa ini, lama-lama bacaan Qurannya pakai mic, loh kok pakai mic, ternyata membangunkan saya. Jadi iki imamnya kok orang tangi-tangi gitu ya, saya ngintip, innalillah masjidnya udah penuh, imamnya masih tidur ya. Akhirnya itu tadi yang baca Quran tadi bangunkan, itu kakek-kakek umurnya 90 tahun ya. Ikut sholat di situ. Akhirnya saya nyimpulkan bahwa ibadah itu bukan kuat atau tidak kuat, tapi apa? Betah atau tidak betah. Ya. Betah atau tidak? Saya ada maksud untuk menyampaikan ini kaitannya dengan bulan Ramadan. Nanti tadi kan kita membuka tentang bulan Ramadan. Ya. Habis itu saya lulus, kemudian saya kuliah bersama Ustadz Wahyu, Ustadz Sanif itu bareng-bareng. Waktu itu di masjid di sana sholat taraweh, ya jenenge yo santri beling kadang-kadang gitu ya. Kan tarawehnya 1 juz, imamnya itu sudah agak tua, bacanya itu nafasnya pendek-pendek kan kita jadi lama gitu ya. Harusnya waktu yang untuk baca 3 ayat jadi 2 ayat jadi 1 ayat karena nafasnya pendek-pendek. Kita udah tahu nanti rukuknya ayat ini sudah tahu. Jadi habis salam duduk nunggu dulu ya. Nanti kurang 2 ayat rukuk baru apa? Berdiri. Enggak masbuk gitu ya. Golek bonusan. Ya jenenge santri. Ya. Sampai suatu hari ada bapak-bapak, kakek-kakek masuk ke masjid. Ya. Saya enggak mungkin lupa itu ya. Jalannya itu sudah seperti rukuk. Bayangkan. Ya, bungkuk bukan cuma bungkuk biasa ya, jalannya itu seperti orang ruko. Itu tongkatnya itu bukan pakai 1 tangan, pegangan tongkat itu 2 tangan di depan. Loh iki simbahe kleru mlebu masjid iki ya. Masuk tongkatnya ditaruh, sholat berdiri 1 juz. Lah kita begitu salam istirahat curi-curi, si bapak tadi nggak istirahat curi-curi, wah malu no kita ini. Ya masih muda, akhirnya kita mau nggak mau semangat berdiri. Akhirnya saya nyimpulkan bahwa ibadah itu bukan kuat atau tidak kuat, tapi apa? Betah atau tidak betah. Bapak-bapak kalau macul di sawah itu betah. Coba kalau nggak betah, macul gini, hasilnya ora sepiro, kesel ini sambat terus, ya enggak? Tapi karena sudah seneng, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan, maka sawahnya hijau terus. Wow itu sampai di atas sana itu ya ditanemin, jalan ke sananya aja udah capek. Ya, dulu kita ndaki waktu santri, ndaki di Lawu
duduk itu capek itu ya istirahat, ketemu simbah-simbah bawa rumput lebih besar dari tasnya kita. Monggo Mas, ya Allah ya Robbi, simbah ini kuat, mosok kita yang muda kok leher, ayo semangat lagi. Capeknya hilang, kok bisa? Aneh nggak? Aneh, karena memang sebuah kegiatan itu jika kita lakukan dengan cinta, dengan penuh keakraban, dengan penuh kebahagiaan, capek nggak? Enggak. Ya, ibu-ibu masak berdiri lama itu betah. Ya, waktu kondangan, rewangan, ya ada yang bagian ngupasi brambang itu, ya, brambang berkuintal-kuintal dikupasi sambil ngobrol, seneng nggak? Seneng sama gini-gini tuh ya. Wah, tetap itu nggak peduli. Capek nggak? Capek, tapi dilakoni nggak? Lebih capek mana sama baca Quran? Capek mana? Capek baca Quran. Ya. Tapi kenapa kita baca Quran? Kok nggak bisa seperti itu? Saya pokoknya sehari sak juz. Begitu untuk sak juz baru baca 3 halaman dihitung. Masih 17 halaman lagi. Oh, tinggal 12 lagi. Begitu selesai, wis warak. Itu takbir ungkapannya Utsman bin Affan. Kalau hati kita bersih, nggak akan pernah kenyang. Baru dapat 1 juz, alhamdulillah. Seakan-akan bilang, ya Allah, dah ya, ini 1 juz. Itulah. Kenapa? Warek. Jadi mau coba 1 juz itu wabot banget. Wah, alhamdulillah seneng selesai gitu ya. Kayak pulang dari sawah, capek, alhamdulillah udah sampai rumah. Kayak gitu. Sholat taraweh 1 juz. Bapak-bapak yang di sawah ikut taraweh 1 juz. Ya. Wih, ini ngene-ngene gitu ya. Imamnya kok nggak rukuk-rukuk begitu. Lama itu ya. Saya pernah itu jadi imam, ya biasanya setengah juz. Cuman kadang-kadang untuk berhenti di setengah juz pas itu saya eman-eman karena ayatnya itu kurang dikit ganti surat gitu loh. Kurang dikit maknanya. Masa nanti besok memulai dari makna yang nyambung dari kemarin. Padahal yo sing jamaahnya nggak paham. Cuman kita yang jadi imam nggak enak gitu loh. Jadi ditambahi sedikit gitu ya. Itu saya pernah diprotes, Ustaz. Biasanya jam 8.20 sudah selesai, kok ini jam 8.30 baru selesai. Ya Allah ya Robbi, 10 menit diprotes. Ya, 10 menit diprotes. Padahal kalau jadi jadi among tamu kalau waktu kondangan itu berdirinya berapa jam? Hah? Mau duduk aja nggak sempet, dilakoni berdiri, ben. Yang lainnya dibagi makan-makan, ini belum sarapan, tapi wis ben tamune ben mangan sih betah. Kenapa? Seneng, bahagia. Makanya Utsman bin Affan itu sebagai contoh bagi orang-orang yang baca Al-Quran. Beliau itu kadang-kadang itu kan, ya kan sibuk ya khalifah. Khalifah itu kan di atasnya presiden itu. Kekuasaannya dari ujung Maroko sana sampai perbatasan Cina. Oh, itu kekuasaannya Utsman bin Affan itu. Besar sekali. Sampai Azerbaijan sana. Sampai kemana-mana itu. Ya, kekuasaannya. Istrinya 4. Sibuk. Bapak-bapak yang di sini istrinya cuman 1, ngomong sibuk. Ya. Beliau khalifah, istrinya 4. Pernah beliau itu kadang-kadang sholat malam itu cuman 1 rakaat. Ya wajar nggih, sibuk nggih. Sholat malamnya cuman 1 rakaat. Mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai An-Nas. Sholat 1 rakaat. Itulah maknanya betah itu. Al-Baqarah selesai, maneman lanjut lagi ya. Ali Imran selesai, kesel tapi tak lanjut kene maneman. An-Nisa selesai, lanjut Al-Maidah, Al-An'am rampung, kesel, maneman tambah sedikit lagi. Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Minal Jinnati wan Nas. Lah mau ditambah sudah habis rukuk. Habis Isya Allahu Akbar, rukuknya waktu sahur. Ya sama bapak-bapak di sawah jam 6, jam 7 pulangnya zuhur. Nanti habis zuhur lanjut lagi. Sama.
Tapi ini bedanya waktu malam, berdiri baca Quran, wena iman-iman itu ya. Iman-iman. Kenapa? Betah. Ya. Orang yang suka baca buku, jangan dikasih buku. Kenapa? Bapak-bapak nggak akan digubris, ibu-ibu nggak akan digubris. Kenapa? Ditinggal moco buku. Baca buku itu capek nggak sih? Capek nggak baca buku? Santri katanya. Baca buku capek nggak? Apa tenaga yang dikeluarkan ketika baca buku itu apa? Gini aja toh. Ngomong ya enggak. Duduk baca buku enak gitu. Orang yang menikmati baca buku itu nikmat banget, nggak mau diganggu. Kenapa? Baca buku itu ada musiknya. Ada nada dan iramanya di telinga itu. Nadanya apa? Suara buka itu serek. Serek itu indah banget buat orang. Bapak-bapak nggak ngerti soalnya nggak seneng baca buku. Ya. Makanya kalau diganti iPad, pakai tab, pakai HP itu nggak nikmat. Kenapa? Nggak ada. Makanya sebagian program buat baca buku itu dikasih efek suara. Pas kita geser, serek, ya. Serek. Ya. Cuman ada dua, nada dan irama dan aroma. Ini tak kasih rahasianya. Aroma buku itu loh. Hah? Nah, itu nggak ada duanya. Ya. Nggak ada duanya. Makanya sebagian yang sudah seneng baca buku dikei laptop, wegah. Pilih moco buku. Ya. Itu bener-bener tahu-tahu berjam-jam gitu ya. Tenaganya yang dikeluarkan apa? Enggak ada, ya cuma duduk kesel ya miring, kesel ini miring sini, tenaganya enggak ada yang dikeluarkan. Bedanya sama anak-anak yang megang HP. Dikai HP nyetel YouTube dari jam berapa sampai jam berapa? Hah? Betah enggak? Ya. Capek enggak? Enggak. Ya. Anak-anak nyekel HP nonton YouTube seret, tahu-tahu jam 12 malam. Udah jam 12. Seret, saya tahu-tahu azan subuh. Banyak enggak kayak gitu? Banyak. Capek enggak mereka? Enggak. Kenapa? Seneng, betah. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaitan dengan bulan Ramadan ini saya tutup. Bulan Ramadan itu 3 bulan lagi. Ya enggak? 3 bulan lagi. Kalau kita mau menghadapi bulan Ramadan harus persiapan enggak? Harus. Persiapannya apa? Ya nanti menu sahurnya apa, menu bukanya apa, naik takmir masjid imamnya kultum gitu ya. Jangan, itu persiapan apa itu? Bukan itu persiapan yang saya maksud. Persiapan yang saya maksud adalah Ramadan ini kita mau apa? Khatam Quran berapa kali targetnya? Tahun kemarin khatam berapa kali? Oh, tahun kemarin saya cuma 2 kali. Oke, tahun sekarang saya mau berapa kali? Masa nggak ada peningkatan? Ya, tahun kemarin 2 kali, alhamdulillah. Berarti tahun ini saya harus 3 kali. Oke, kalau 3 kali berarti sehari harus baca Quran berapa juz? Oh, 1 hari harus 3 juz. 3 juz ini harap tak waca kapan? Ditulis. Ya, Ramadan ini sholat tarawehnya mau taraweh di mana? Apa dari ikut taraweh yang di masjid biasa? Qul huwallah, inna atoina, li'ilafi Quraisyin, tabat yada, qul ya ayyuhal kafirun. Dari zaman Belanda keluar sampai sekarang sing diwaca kuwi terus. Enggak bosen-bosen, enggak pernah khataman taraweh. Ya. Tahun ini masjid yang taraweh 1 juz di mana ya? Ya. Oh, tahun ini saya mau tarawehnya di sini. Kenapa? Di sini 1 juz. Saya mau nyoba. Ya, itu harus itu. Oh, tahun ini saya mau sedekah apa? Oh, tahun ini setiap maghrib saya mau bikin 10 bungkus makanan untuk buka puasa. Oh, tahun ini saya itu direncanakan. Kapan ngerencanakannya? Sekarang. Kenapa? Masalahnya betah dan tidak betah itu loh. Kalau sekarang sudah dilatih betah, nanti Ramadan bisa betah. Untuk melatih betah itu butuh 2 tingkatan. Tingkatan pertama memaksa diri 21 hari sampai 30 hari. Ya, Allahumma peksa. Pokoknya kudu ora betah, peksa sampai selama berapa lama? 21 sampai 30 hari yang ngomong pakar psikolog. Nanti kalau sudah 30 hari mulai terbiasa. Sampai berapa hari? Sampai 90 hari. Lewat 90 hari sudah jadi bagian dari kehidupan. Wis penak banget, enggak kroso.
Makanya bapak-bapak yang pengen khatam 3 kali, mulai sekarang belajar. Oh berarti saya harus baca Quran 3 juz. Nyoba saya tak baca sehari 2 juz, kuat enggak? Oh 2 juz kuat, 1 bulan. Berarti bulan kedua mulai 2,5 juz setiap hari. Oh kuat, bulan ketiga mulai 3 juz setiap hari. Nanti Ramadan tinggal jalan. Paham Pak? Paham gak Bu? Ya. Yang enggak pernah sholat duha, sekarang sholat duha, aku nek Ramadan pengen sholat duha sehari 4 rakaat. Oke, sekarang latihan dulu 2 rakaat, dirutin ke 1 bulan rutin, alhamdulillah 2 rakaat, tambahin lagi 2 bulan, alhamdulillah, bulan ketiga, wah ya wis sudah rutin 2 bulan 2 rakaat, tak tambahi jadi 4 rakaat. Ramadan tinggal jalan. Kalau Ramadan baru mau dilakukan, hasilnya ya seperti tahun kemarin, ngono-ngono kuwi tok. Makanya para ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan nandur, bulan Sya'ban itu bulan ngairi mupuk, bulan Ramadan panen. Nah sekarang kita tanduri yo ning bulan Ramadan, mupuke yo bulan Ramadan, pengen panen sisan bulan Ramadan, mungkin enggak? Enggak mungkin. Lah kapan tukule baru ditandur kok langsung pengen dipanen? Ya, enggak bisa. Harus persiapannya apa? Ya itu tadi, bapak-bapak, ibu-ibu pengennya apa? Nah, ini santri juga pengen apa? Khatam sehari sekali. Ya, kan pengen toh. Yang sudah hafal Quran ini santri-santri. Ya, pengen nyoba dulu bulan ini sehari 15 juz kuat enggak? Oh kalau kuat besok tambahi 20 juz. Kalau enggak usah kuat besok tambahi berapa? 30. Kalau Ramadan baru masuk 1 Ramadan nggak pernah ngaji banyak, saya pengen ngaji sehari 10 juz. Ini paling hari pertama tok, hari kedua wis ora betah. Nggak betah. Kenapa? Belum terbiasa, belum cinta sama baca Quran, belum cinta sama qiyamul lail, belum cinta sama sholat duha. Jadi sholat duha itu abot banget padahal mau 2 rakaat. Ya. Ngaji sak juz padahal mau setengah jam, 40 menit sak juz. Nek lancar 30 menit, 20 menit. Kalau terbata-bata sak juz sak jam. Jadi kalau pengen 3 juz 3 jam. Lama apa sedikit? Lama apa sebentar? Ya, pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, udah 3 juz. Ya, waktunya ada. Cuman kita nggak betah, ya, kita nggak betah. Makanya ayo Ramadan sudah dekat, jangan sampai kita buang umur sia-sia. Ramadan kemarin sudah banyak yang kita buang sia-sia. Ramadan ini tekad, ya Allah, aku bertekad Ramadan ini adalah Ramadan paling baik dalam hidupku yang akan aku persembahkan buatmu ya Allah. Maka bantulah aku, kuatkan aku. Ya, buat hatiku ini betah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Hati kita kan dipegang sama Allah, betul nggak? Allah bolak-balikkan hati kita. Maka kita kalau punya program, kita memprogram nggak usah percaya diri. Pokoknya ini bakal iso. Kita buat program, rencana, tawakal, doa sama Allah. Ya Allah ini aku berencana, ini bantulah aku. Minta tolong sama Allah, nanti Allah bukakan jalannya. Allah bantu, insya Allah sukses. Sama kayak bisnis. Bismillah, didoa ya Allah bisnis ini harus sukses ya Allah. Nek bisnis kan kita serius, ya takut rugi. Tapi kalau Ramadan ini biasanya orang banyak yang enggak serius. Eman-eman, setahun cuman sekali. Makanya di dalam 1 hari di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Hadis wis hafal kabeh. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi potongan akhir hadis itu ada kalimat penting dari Nabi SAW. Man hurima khairuha faqad hurim. Lailatul Qadar itu siapa yang terhalangi kebaikan malam itu, maka dia orang yang terhalang dari semua kebaikan. Maka kita pengenlah di malam Lailatul Qadar, wow, ngajinya banyak, sholatnya banyak. Enggak bisa begitu kecuali yang dari sekarang sudah dibiasakan. Nggih, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah lewat 15 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.